كالغيم كانت رقة وعطاء تهمي علي محبة وصفاء أندى من النسمات أجمل بسمة كانت Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di musala dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih dapat menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis taklim pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda, serta menjadi sebab datangnya keberkahan, kebaikan dan keselamatan bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kepada sahabatnya dan juga seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang menyatakan sahabat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Jemaah masyarakat yang hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama yaitu mengenai laporan kas musyarikat pada pekan pertama di bulan Juni 2026. Pada laporan kas minggu lalu, saldo sebesar Rp125.615. Lalu pemasukan pada minggu lalu sebesar Rp3.088.576. Pengeluaran pada seminggu yang lalu yaitu sebesar Rp2.972.289, sehingga sisa kas TKM saat ini sebesar Rp239.902. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan kepada para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk musyawarah ikhlas yang kita cintai. Untuk itu mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah berinfak dan bersedekah sebagian hartanya di jalan Allah, Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan diberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan diberi keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mari kita juga doakan untuk saudara muslim kita apabila yang sedang sakit maupun yang sedang tertimpa musibah, semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan kemudahan atas semua segala kesulitan. Al-Hadinnya wa kullinya bisolihah wa ila hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maklumat yang kedua yaitu Ustaz yang mengisi kajian pada pagi hari ini, yaitu akan diisi oleh Ustaz Haji Juwaidi Abdullah SAG. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa menganugerahkan kesehatan dan keberkahan kepada beliau beserta keluarga. Semoga Allah memudahkan semua urusan beliau, baik urusan dunia maupun akhirat, melimpahkan rezeki yang halal dan berkah, serta senantiasa menjaga dan melindungi beliau dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adapun tema yang akan disampaikan pada kajian pagi hari ini yaitu boleh dan sampai pahala sedekah kepada mayat. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh bapak dan ibu jemaah sekalian untuk dapat menerima kajian ini dengan baik. Apabila nantinya terdapat pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, insya Allah dapat disampaikan pada sesi tanya jawab yang telah disediakan. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Apabila terdapat kekurangan maupun kekhilafan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian bersama serta membawa keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Juwaidi Abdullah STG kepada beliau dan tempat kami kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Bismillah masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min nikmatin fa min Allah. Wa bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat yang tak terhingga, bilusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita semua dapat dipertemukan kembali dan dapat duduk kembali di majlis yang mulia, di kajian subuh yang agung ini dalam rangka pertama menggugurkan kewajiban, dan yang kedua kita harapkan melalui majlis taklim ini Allah tambahkan ilmu kepada kita dan diberikan pula kita kekuatan untuk dapat mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat ma'asalamah semoga Allah aturkan pada junjungan alam panutan kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah rahimakumullah, berbahagia pagi hari ini kita sudah menjemput kebaikan-kebaikan. Kata Allah subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk talab ilmu, bahwa maka ia fisabilillah sedang berada di jalan Allah. Yang kedua kata Rasulullah, man sholal fajro fi jama'atin, sapa wong kang nglakoni salat subuh berjamaah,
Pakaan nama qoma lailan kuluha, maka dia punya nilai tambah sama dengan tahajud semalam suntuk. Jadi walaupun tadi umpamanya agak terlambat enggak tahajud keburu subuh, tapi sebab dia sholat subuhnya berjamaah di ini masjid, di ini musola, maka kata Nabi punya nilai tambah sama dengan tahajud semalam suntuk. Alhamdulillah. Yang ketiga kata Rasulullah, man sholal fajro bi jama'atin faqad bi dimmatillahi ta'ala. Orang yang sholat subuhnya selalu berjamaah maka ditanggung, dijamin oleh Allah segala kehidupannya. Apa saja Allah jamin, apa saja Allah jaga, luar biasa. Ya, maka oleh karenanya berbahagialah kita. Yang terakhir kata Rasulullah, man sholal fajro rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Sebelum salat subuh tadi kita 2 rakaat enggak ketinggalan. Ya, salat sunnah fajar maka sama dengan kekayaan yang dimiliki oleh kita, yaitu bagikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kekayaan ini jangan kita kok saya begini-gini aja kok. Kekayaan ini kan bukan untuk kehidupan sekarang saja. Kehidupan di dunia mah sebentar. Tinggal berapa tahun lagi Pak Haji Haris. Kalau udah datang malakal maut, semua kita tinggalkan kekayaan dunia. Yang kita maksudkan kekayaan tadi kata Nabi, kekayaan untuk akhirat, bukan semata dunia. Di dunia ini adalah hanya persekot. Dunia ini hanya sebagai apa namanya? Ya persekot lah. Balasan sebenarnya mah akhirat. Yang kita lakukan kebaikan apapun di dunia ini bukan sebagai balasan, bukan. Karena dunia majro'atul akhirah kata Rasul. Dunia tempat nanam tanaman-tanaman akhirat, wal akhiratu sedangkan akhirat darul jaza, desa tempat menerima balasan. Berarti kalau kita umpamanya di dunia ada kenikmatan segala macam, itu bukan balasan. Sebenarnya bukan balasan, sekedar persekot saja sebagai penggembira saja. Hakikat pembalasannya mana nanti di akhirat. Makanya jangan sampai kita punya angan-angan atau punya pikiran katanya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya, berarti kaya kok, saya begini-begini aja. Nah, gitu. Yang dimaksud dari hadis tersebut bukan kekayaan dunia semata, tetapi yang dimaksud adalah kekayaan akhirat. Bekal untuk akhirat. Akhirat diawali dari alam kubur. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan man dakhalal qabra bila zadin, sopo wong kang mlebet teng alam kubur tanpa membawa bekal, asup ka jero kubur Pak Haji Haris teu mawa bekal, maka nama rokibal bahro bila sapinah. Sama saja katanya, kalau mati enggak bawa bekal, yang ngirim tidak ada, sama saja dengan apa? Dengan orang berenang di lautan tanpa membawa perahu. Bisa dibayangkan, berenang di laut enggak bawa perahu, enggak bawa sapina, enggak bawa pelampung barangkali gitu. Cepat atau lambat akan lemes itu. Berapalah kekuatan tangan dengan kaki 2, tangan 2. Nah, akan tenggelam. Makanya penting kita membawa bekal. Nanti bekal untuk di akhirat. Syukur-syukur kita bawa bekal banyak, yang ngirim tiap hari, tiap malam ada. Yang sedihnya bawa bekal sedikit, yang ngirim boten enten. Kaono si ngirim, anak nggak ada yang ngirim, hiji acan. Itu Pak Haji Haris ya.
Ya, nunggu kiriman kemana? Ya anakku nggak ada ngirim. Kan kata Nabi, mal maitu fi qabri ila kal gharikil mutagawis. Mayat di alam kubur itu adalah laksana orang yang tenggelam. Kelepek-kelepek dia ketika tenggelam. Ada apapun dia pegang ingin selamat. Ya gitu. Jadi mayat itu begitu kata Nabi. Ya, kalau ada yang mau membuktikan duluan Pak Haji Haris, mangga. Ya, begitu. Yantadiru dakwatan, menantikan kiriman doa pertama dari siapa? Min ibnihi, saking anak Eta niku Pak. Eta niku Bu. Ya. Jadi kira-kira nih kalau kita nanti masuk lubang kubur, selain punya bawa kita sendiri, ada enggak anak kita yang bisa ngirim gitu? Jangan sampai nggak ada yang ngirim. Nah, sebab cepat lambat bekal akan habis karena kubur itu lama. Qabil dan Habil masih dalam kubur nih, di alam barzah masih. Yang pertama mati itu, ya gara-gara bunuh-bunuhan gitu kan. Nah, kemudian yang kedua bekal dari siapa? Kiriman dari siapa? Wa akhihi, kiriman saking saudaranya gitu. Makanya dengan saudara itu harus akur. Kan zaman saiki kadang-kadang saudara dengan saudara kagak akur, gara-gara merebutkan apa? Warisan gitu kan. Oh, bahkan ada yang bunuh-bunuhan. Kalau si Qabil Habil kan bunuh-bunuhan gara-gara merebutkan cewek ya gitu. Nah, merebutkan si Iklimah yang mau dinikahkan itu. Kemudian yang terakhir yang ketiga kata Rasulullah, nunggu kiriman wasodikin lahu, dari teman, dari tetangga. Makanya hidup bertetangga harus rukun. Jangan sampai ketika kematian kita tetangga nyukurin. Kan kata syair orang Arab, ya ibnu Adam, hei anak Adam, waladatka ummuka dohikan sururo. Nah, hei anak Adam, kalian ketika dilahirkan tertawa senang. Kembali. Dilahirkan menangis, bakian, menangis. Wanasu hawlaka dohikan sururo, sedangkan orang-orang di sekitarmu, emaknya, bapaknya, tetangganya, neneknya, kakeknya, semua tertawa, senyum, senang melihat si kecil yang mungil. Engkau nangis, orang senang. Nah, jadikan karena di akhir hayatika, di akhir hayatmu alias kematianmu dibalikan, artinya ketika kita mati kita yang tertawa, tetangga yang menangis. Mati bagus. Ada yang mau matinya sama dengan lahirnya. Ketika lahir nangis, orang tertawa. Ketika mati nangis, orang tertawa. Mau? Nah, ini ditawarkan oleh syair. Jadi kata syair tadi, kita lahir menangis, orang-orang tertawa. Upayakan katanya, di mana engkau nanti mati, kita yang tertawa, senang melihat tempat yang indah, tetangga semuanya nangis, sedih, pilu. Karena apa? Kehilangan. Begitu dengan pengumuman di masjid, berita berduka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah bernama Tok. Semua orang sedih, semua orang menangis batinnya, kehilangan, tidak kedengaran lagi suaranya, tidak ketemu lagi kita, dia sudah kembali untuk selama-lamanya. Nah, itu mati yang bagus itu. Jangan matinya begitu diumumkan orang senang semua. Alhamdulillah, modar, aman, kunon aman, itu aman. Yang tukang brengseknya sudah dikubur. Nah, naudzubillah. Baik jamaah rahimakumullah. Sekarang kajian kita pagi hari ini permasalahan yang ada kaitannya dengan mayat, kirim mengirim.
Kenapa saya kaji begini? Punya kekhawatiran kita ini terkontaminasi oleh paham-paham yang geus paeh Pak Jaris anu gitu. Anu gitu tak tekudu dikiriman tekudu sedekahan. Ya gitu kan. Katanya beramal mah ketika hidup geus paeh mah sudah tidak bisa beramal. Iya sih, tapi kan bisa dikirim. Banyak landasannya gitu. Ya, jangan kurban tidak jadi, korban orang yang sudah meninggal mah macam-macam tuh. Nah, baik, saya rujukannya dari Nihayatul Zain, kemudian ngambil lagi rujukan dari kitab Hujjatun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bidaraini amin. Jawaza hibati sawabil qiraah. Jawaza dibolehkan hibatin sawabi ngahibahkan mengirimkan ya menghadiahkan sawabil qiraah baca ganjaran pahala membaca Al-Quran wassodakoh dan sodakoh lil mayit kepada mayit. Boleh, kata ini kitab, kita menghadiahkan, berarti minta, maksudnya gini, boleh kita menghadiahkan ganjaran atau minta kepada Allah, ya Allah, aku hadiahkan, aku kirimkan ini ganjaran bacaan Al-Quran, aku kirimkan ganjaran sedekah roti yang setiap subuh ahad disantap oleh jamaah, ganjarannya untuk bulan bin bulan. Nyampai, boleh katanya. Pertama nih, boleh sedekah atas nama almarhum almarhumah. Boleh. Selain boleh, wa wusuli sawabil qiraah, dan nyampai itu ganjaran bacaan Quran, itu ganjaran sedekah roti, yaitu wa amalal birril maiti, dan amal-amal kebaikan lainnya. Yang disebutkan di sini hanya baca Quran dan tadi sedekah. Amal kebaikan lainnya pun nyampai. Kan kata Rasulullah di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, baginda Rasul menjelaskan bahwa katanya si mayit itu di alam kuburnya menantikan kiriman. Nah, menantikan kiriman. Karena itu kalau orang tua anak-anaknya enggak ngirim, tiap malam Jumat dia datang. Tiap hari raya dia datang. Kemudian tiap nisfu Syaban dia datang. Tiap hari Asyura dia datang, berdiri katanya di atas pintu rumah yang didatangi itu. Dia ngomong apa ketika berdiri? Tarohamu alaina, kuru karunya aranjen kabeh ka kami. Itu bahasa Jerman. Kudu karunya aranjen kabeh ka kami, kasihanilah kami ini oleh kalian. Kalian harus mengasihani kami, kata mereka. Hanya kita enggak dengar, kita enggak lihat. Coba kalau dengar dan melihat. Kadangnya ngomong, kedengaran ngomongnya Pak Haji Susilo di pintu kita. Kasihanilah kami. Itu kata dia. Begitu suara siapa? Sedih amat. Dilihat emak misalnya yang kemarin sudah pulang. Kaget kita pasti. Bisa aber-aberan itu. Lari, berterbirit-birit nanti. Tapi harus yakin ini Nabi yang bilang. Nah, dengan apa kanya kasihan bisodakoh? Satu diantaranya kasihan dengan sodakoh berarti kasar nama. Anak-anakku, wahai saudara-saudaraku, kasihanilah kami, sedekahilah kami. Walau bilukmatin min hubjin, kata dia, walaupun hanya dengan sesuap dari roti. Kenapa Nabi ngomongnya bil hubjin bukan bil pisang goreng? Kenapa? Kenapa kira-kira? Betul, cerdas luar biasa ya kolot dia.
karena nggak ada pisang goreng di sana, adanya roti gitu kan. Nah gitu, walaupun ya dengan sesuap roti katanya sedekah. Nah ini nyebutnya roti karena kebiasaan makan di Arab sana hari-hari kan roti. Berarti kalau kita mah walau pisang goreng gitu, bihubjin tadi mobil pisang goreng gitu dan lain sebagainya. Nah makanya para jamaah rahimakumullah, berarti ini hadis yaitu menjadi landasan pengarang kitab Nihayatul Jen, diantaranya ada Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa pahala baca Quran, pahala sodakoh lainnya dan kebaikan-kebaikan lainnya makanya nyampai kepada mayat. Ini mengkaper orang yang mengatakan kalau sudah mati mah udah, kalau dia tidak beramal di dunia, di akhirat, di alam kubur sudah dia nggak bisa dikirim. Ternyata masih bisa, tinggal mau atau enggaknya kita ngirim. Termasuk sodakoh imaterial. Kan sodakoh material tadi roti, sekarang yang bukan material doa. Apa kata Nabi? Bila mati anak Adam, putus semua amalnya kecuali 3. Satu di antara yang 3 adalah waladun solihun yang ulah. Lain bukan waladun yang jadi kiai, jadi ulama, bukan, jadi ustad, bukan. Yadulah, biarpun anaknya tidak jadi ustad, tapi dia suka mendoakan orang tuanya, berarti itu nyampailah doa tadi. Makanya tadi di awal tadi doa anak yang pertama dinantikan oleh orang tua kita yang sudah berada di alam kubur. Satu tuh para jamaah, wahwa dan utawi ikut masalah uru'iyah tadi ya, masalah yang mengatakan bahwa nyampai pahala tadi min masailil furu'il khilafiyah, termasuk masalah-masalah cabang yang suka berbeda pendapat. Nah, benar di sini jelaskan. Ada yang katakan nyampai, ada yang katakan tidak nyampai, ada yang kata boleh, ada tidak boleh. Kesepahai mapai, ada kata ini kitab. Tapi pala ya juju, maka jangan sampai bisa nih dalam kehidupan ini isaratul fitani, menimbulkan atau menyebarkan fitnah, wal jidal dan berbantah-bantahan, wal inkar dan pertentangan. Jadi maksudnya gini Pak Haji Zamroni, kalau ini ada yang tidak setuju dengan isi kitab ini, jangan ribut, jangan menimbulkan fitnah, saling maki, saling bantah-bantahan. Ini kan zaman sekarang kadang-kadang kalau ada orang menyampaikan satu masalah tidak sependapat, nantang langsung, ribut ya, akhirnya yang untung orang ketiga, iya kan? 2 anjing gemuk merebutkan tulang, buar tulang diperebutkan, datang anjing kurus, copot tulang, diambil anjing kurus, yang gemuk nggak dapat tulang. Nah makanya jangan sampai menimbulkan fitnah, berbantah-bantahan dan saling bermusuhan. Alal akil, alal qail wal amil, atas orang berpendapat dan orang yang melakukan. Kalau engkau setuju, monggo, tidak setuju, wis ojo meneng, ojo ramai, gitu. Beres kalau kita gitu mah, tidak ribut-ribut lagi ya. Nah dalam kehidupan ini. Kemudian wala yang bagi ayyaqa bainahuma, dan tidak seyogianya, tidak semestinya ayyaqa bainahuma, meletakkan antara keduanya yang melakukan dengan yang berpendapat tadi, malah yang bagi wuku'ahu baina akhwainil muslimaini, yang tidak pantasnya meletakkan timbullah pertengkaran antara 2 orang muslim gara-gara masalah khilafiyah furu'iyah tadi. Wala in kana limani'in mustanadun fa inna li ghairi mustanadan kadalik. Selama katanya 2 pendapat itu Pak Muhammad Hakim, artinya ada sandarannya, bukan dia ngomong asal mau bunyi.
bukan hanya omon-omon doang. Dia berpendapat gini, ini alasannya. Si A, si B pendapat ini alasannya ada. Ulama yang diikutinya ada. Bukan hanya pendapat awak IDW yang ilmunya tidak mumpuni kayak Juhaidi. Makanya kenapa Juhaidi setiap kajian ada rujukannya dibawa disampaikan, karena merasa tidak punya otoritas untuk berijtihad gitu kan, hanya menyampaikan pendapat para ulama yang ulama nukil dari pendapat adalah para tabiin dari sahabat dari Rasulullah tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul bicara bukan nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu dari Allah. Satu permasalahan. Faqad qala Ibnu Taimiyah. Siapa Pak Jamroni? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kata teman-teman kita itu ulama mereka Wahabi, Salafi. Itu rujukannya ke Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim muridnya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Perlu kita tahu. Innal mayyita, kata Ibnu Taimiyah, sesungguhnya mayit itu yantafi'u bi qiraatil Quran, dapat mengambil manfaat dari bacaan Quran yang hidup. Artinya kata Ibnu Taimiyah, kalau kita anak, kita orang ya, lalu baca Quran, kata sebelum baca Quran dia ngomong, nawaitu an aqra'al Quran al-Karim min surat al-Yasin hadiyatan ila ruhi. Sebutkan tuh nama arwah dan binnya. Kata Ibnu Taimiyah, ganjaran yang dikirimkan kepada si almarhum itu adalah nyampai. Ibnu Taimiyah. Tapi teman-teman kita berpendapat ada yang lain itu. Si bewok-bewok itu. Nah, para jamaah, satu tuh Ibnu Taimiyah. Kemudian berikut kama yantafi'u bil ibadatil maliyah. Sebagaimana pula mayat dapat ngambil manfaat dari ibadah maliyah. Berarti ibadah maliyah maksudnya naon? Sedekah. Ya. Suka ada orang kan sedekah haul setahun sekali, di samping kirim doa, motong kambing, makan bareng. Nah itu kan sedekah. Niatnya yang disuguhkan kepada tamu, mudah-mudahan ganjaran ini pun Allah sampaikan kepada almarhumah. Bukan daging embena, bukan. Daging kambingnya mah ke perut kita Pak Jaris. Yang diminta oleh keluarganya ganjarannya nyampai, karena sebut kata Ibnu Taimiyah bi ibadatil maliyah minas sedekah wa nahwiha, dari sedekah dan lain-lainnya. Nah, bos, Ibnu Taimiyah muncul pendapat murid Ibnu Taimiyah, siapa dia? Ibnu Qayyim. Wa qala Ibnu Qayyim wisdawu sapa Ibnu Qayyim. Nah, itu bahasa Jermannya. Fi kitab Ruh, dalam kitab karangannya namanya kitab Ar-Ruh. Ibnu Qayyim seorang ulama, dia ngarang kitab namanya kitab Ar-Ruh. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya, afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqah. Yang paling utama, yang paling afdal ma yuhda, barang yang dihadiahkan ganjaranna ilal mayit dumateng mayit as-shadaqatu iku adalah sedekah. Satu. Jadi ulah ragu Pak Dang nek sedekah, ulah ragu, jangan ragu. Sedekah apapun, hatta jangankan sedekah artinya kepada manusia, kepada hewan sekalipun ada nilai pahalanya. Dan kita minta kepada Allah, bukan kita yang menyampaikan. Kita mohon kepada Allah, Allahumma ja'al wa ausil. Ya Allah, jadikan wa ausil dan sampaikan sawabahu, ganjaran sedekah saya, bacaan makorotu, apa yang telah aku baca surat Yasin, hadiatan ila ruhi. Kalau bahasa santrinya, kalau bahasa kita aja Bu, nggak perlu pakai bahasa santri, bahasa kita boleh. Ya Allah ya Rob,
saya akan baca Quran surat Yasin malam Jumat ini. Moga-moga Gusti ngadugikeun pahala ganjaran surat Yasin ka emak abdi namanya Anu bin Anu binti Anu gitu. Itu basandang. Lamun bahasa Pak Kris umpamanya lain lagi tuh. Ya Allah ya Rob, aku waca iki Quran surat Yasin. Nah, juga ake acara ini pun teng almarhumah, nah gitu. Bahasa apapun, tapi jangan ikut pagupron. Nabi nyuruh bahasa Quran, bahasa Arab, ngajak bahasa, coba ya. Para jamaah rahimakumullah. Jadi kata Ibnu Qayyim, yang paling utama pertama as-shadaqah, yang kedua wal istighfaru dan istighfar. Apa istighfar dan? Permohonan ampun kepada Allah untuk si mayit. Dalam satu riwayat itu mayat katanya protes atau ngomong ke malaikat tukang, ada malaikat munkar nakir. Malaikat, tadi aku disiksa, kok mendadak kok siksaan ini hilang? Apa jawaban malaikat? Mana mungkin aku nyiksa engkau, sedangkan anakmu sindang di musola al-ikhlas sedang menadahkan tangan beristighfar kepada Allah untuk mengampunimu. Makanya sababiah tangan anakmu berdoa kepada Allah, maka engkau dia bebaskan dari siksa kubur ini. Itu dalam riwayat disebutkan seperti itu. Nah, satu riwayat yang kedua, riwayat yang pertama tadi berarti jelaslah bahwa doa anak dikabul oleh Allah, sehingga emaknya, bapaknya yang tadinya dapat siksaan kubur maka mendadak hilang, mendadak mengurang karena sebab doa tadi dari anak. Kata yang tadi dawatan min ibni tadi. Riwayat yang kedua, Pak Ibu jamaah rahimakumullah, kan di alam barzah ini kayak di alam dunia begini, kumpul gitu, ngobrol, hanya nggak ada makan roti, Pak Haji Susilo, karena roti di sana bukan makanannya, nggak adu bako di sana Pak Jaris, nggak ada adu bako di sana. Kalau di dunia kan kumpul adu bako, kola wajib milu, ngarokok heula nu boga wajib milu gitu. Anu pelit mah kadang-kadang mau mulut doang, orang keluarkan rokok, misi ya, tiap kita misi terus nama. Tapi bukan jamaah di sini, bukan. Jamaah sini sudah nggak ada yang merokok kayaknya, alhamdulillah. Ya nggak membantu Benyamin Netanyahu. Siapa yang merokok, kata para penceramah nih. Siapa orang yang masih merokok berarti ikut andil memberikan uang kepada Yahudi untuk memberi senjata yang senjatanya ditembakkan kepada saudaranya. Siapa? Muslim Palestina. Mohon maaf kalau ngarokok kene, mohon maaf. Ima hanya selingan saja. Ada orang bilang seperti itu. Endang ke? Awas. Ya, itu. Lamun ngarokok dungkau wae. Make eta pako hidung eta. Eta mah lain sebelah Yahudi tawa gitu kan. Tapi Samsu gitu kan mahal-mahal dibeli. Sebungkus satu hari. Ngeci kotak mah 2.000. Ayo Samsu satu hari sebungkus. 1 tahun berapa? Ngomong mah tidak mampu berkorban. Tidak mampu berkorban. Samsu sehari sebungkus. Kalau sebulan 30 bungkus kalikan berapa tuh sebulan duit? Ini ngomong gak mampu korban katanya, ngomong lain jak kau gitu kan. Baik jamaah rahimakumullah, istighfar. Jadi yang kedua riwayatnya, nah kan kumpul, mendadak ada orang ahli kubur itu senang, ceria. Wah, kok mah senang amat? Naon sih, dapat apa sih? Nah kata si Uwa tadi yang ditanya tadi, aku alhamdulillah malam ini dapatkan cucuran rahmat Allah. Sebab apa? Ayah kiriman ti anak yang sedang ngaji di Al-Ikhlas. Karena anaknya ngaji nggak berdoa, hanya ngaji berbuat kebaikan, maka kebaikan anak nyampailah kepadaku gitu.
Berarti lamun kebaikan anak nyampai kepada bapak, kalau anak berbuat maksiat nyampai enggak? Nyampai, minimal nyampai sedih. Batur mah menang kiriman kenikmatan. Dia mah dapat lihat anak sedang nyekek botol. Lihat anak sedang judol. Lihat anak sedang kumpul ikut Bang Emo. Yos ya, Bang Emo. Ayah Bang Emo Kaji Jamroni. Siapa tuh ya Bang Emo yang ngikutinya? Bapak atau ibu biasanya? Ibu. Sebab yang duduknya emok siapa? Ibu. Kalau laki-laki kan sila. Nah, itu pada jamaah. Jadi istighfar perbanyak, makanya wah kadang Kangjeng Nabi mah istighfar mun sapoe sepenting teh sehari semalam paling sedikit 70 kali sampai 100 kali. Hinang sabar kali istighfar. Lebih-lebih subuh nih. Dari umpamanya dari mulai dari adzan sampai iqomah itu kalau bisa 100 kali kita istighfar. Mohon ampun pada Allah untuk diri kita, tentunya untuk orang-orang yang perlu kita kirim. Yang berikutnya wa du'aun lahu, dan doa untuk si mayat. Sembarang doa-doa untuk si mayat disampaikan oleh kita hidup. Wal haju, dan berikutnya adalah menghajikan anhu kepada almarhum. Jadi badal haji itu kalau sudah meninggal satu tuh ya, walaupun kagak wasiat. Kalau wasiat berarti wajib anaknya membadalkan. Tapi kalau kagak wasiat sunnah membadalkan haji. Jangan kayak di satu tempat hadiahnya umroh, udah dapat orang umroh, nah nggak diberangkatkan, dibadalkan. Itu Pak Marlan, dibadalkan. Ada orang itu, dia orang kaya, adakan kegiatan, lalu hadiahnya yang pertama umroh. Begitu orang dapat umroh, orangnya ada, sehat si ibu itu, dibadalkan. Atau badal mah 7 juta pun cukup. Dibadalkan itu apabila yang dapat hadiah umrohnya tadi sakit atau meninggal. Ini mah ada, enggak aci itu saya bilang. Enggak aci, apa tuh enggak aci ya, enggak sah itu. Wa amma qiraatul Quran, dan adapun membaca Al-Quran, wa idauha yang dihadiahkan dibacaan Quran ilaihi kepada mayat, tatawuan itu hukumnya sunnah min ghairi ajin bahada biyasilu ilahi kama yasilahi sawabus shaum wal haj. Nah, jadi hukumnya sunnah bacakan Quran, tapi dengan catatan, katanya nang baca Qurannya, nang jangan minta upah. Naik aing macakeun Quran, tapi minta upah nggak bisa. Jadi nggak ada ajrunnya, nggak ada upahnya itu. Wa qala fi mawdi'il akhara min kitabi wal aula, yang lebih utama ada ayan wal indal bili, ndalah niat ketika mau ngagawean, mulai mau baca Quran tadi diniatkan annaha lil mayit walil syaratu talabun bidalika. Jadi diniatkan untuk si mayit. Tadi saya juga katakan, ya Allah aku niat baca Quran surat Yasin, kalau Yasin surat Kahfi, kalau Kahfi hadiatan ila ruhi, aku minta dikirimkan itu pahalanya kepada si Fulan bin Fulan ketika membacanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maqala Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim naqalahu anhuma al-alama Syekh Hasan Muhammad Makhluk Mufti Diaril min Misriyah, Mufti Mesir, berpendapat atau sependapat dengan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim bahwa sedekah, bacaan apapun, kebaikan apapun, kalau dihadiahkan kepada mayat, nyampai itu Mufti Mesir sependapat. Berikutnya, wadhabal Hanafiyatu, dan muncul pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah imam mujtahid yang nomor berapa? Nomor 1 ya. Abu Hanifah atau Imam Hanafi, kemudian Imam Malik, ketiga Imam Syafi'i, keempat Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal. Kata Imam Abu Hanifah,
ila anna kulla man ata bi ibadatin sawaun, sesungguhnya setiap yang datang na itu ibadah sawaun sama saja, karena sodakotan apakah itu sodakoh, am qiraatan Quran apakah itu ibadahnya baca Quran, au ghairu dzalik min anwa'il badili atau yang lainnya amalan-amal kebaikan lahu untuk si mayat, ja'ala sawabaha maka dimintakan ganjarannya ligoirihi kepada siapa saja, wa yasilu sawabuha ilahi maka nyampai ganjarannya itu kebaikan ilahi kepada mayat. Itu Abu Hanifah ya. Jiadatun minal fakir, tambahan dari pengarang ini kitab, waro'al imamul muhibbu at-Tabariyu yasilu lil mayit, nyampai kepada mayat, kullu ibadatin, setiap ibadah, tub'alu anhu wajibatun au mandurabatun, apakah itu ibadah wajib atau sunnah yang dihadiahkan kepada mayat itu juga nyampai. Contoh kata Nabi gini, wa min sholatin nafli sholatu rokaatil lil unsi fil qabri, dan di antara sekian banyak sholat sunnah yang jarang orang ketahui, mudah-mudahan Pak Jaris mah udah tahu. Kata ini kita Pak Jaris, dari sekian banyak sholat naflun, sholat sunnah adalah sholat rakaataini, sholat 2 rakaat lil unsi fil qabri, untuk memberikan ketenangan ke alam kubur, supaya kuburannya tenang, adem alam kuburnya. Ada namanya sholat, namanya unsil kubur atau sholat hadiah. Pak Ustadz Jalani, Pak Haji Jalani, sholat hadiah atau unsil kubur. Kata Syekh Nawawi dalam Nihayatul Jain, ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, wis diriwayatake saking Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu bahwasanya Kangjeng Nabi qol, wis dawuh Kangjeng Nabi, la yati alal mayiti, tidak akan datang kepada mayat, asyadu minal lailatil ula, yang amat dahsyat selain malam pertama. Artinya Pak Kris, Baji, si Kangjeng Nabi paling dahsyat di alam kubur itu Bu, malam pertama. Paling dahsyat. Lawannya pengantin malam pertama. Dahsyat itu. Ya dak. Malam pertama dahsyat kalau pengantin. Dahsyat. Kubur dahsyat malam pertama. Hanya dahsyatnya beda. Ya, kalau dahsyatnya pengantin nggak bisa tidurnya saking nikmatnya. Kalau dahsyatnya kubur tidak bisa apa-apa ya, karena luar biasa, mencengkeramnya luar biasa. Bayangkan tadinya kumpul keluarga, tempatnya indah, terang, lapang. Malam pertama begitu ragap, kiri dindingnya tanah, kanan tanah, di atas tanah, di bawah tanah, bantalnya tanah, mana gelap lagi, mana banyak cacing, banyak kalajengking, ada ular lagi, macam-macam. Dahsyat malam pertama. Kata Rasulullah, ditukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Jain. Lalu apa kata Rasulullah? Farhamu bis sodakoh. Sodakoh lagi. Haji Warlan, sodakoh lagi. Farhamu bis sodakoh. Haji nih, kemarin kan berangkat ya? Betul nggak? Umrah apa haji? Iya, haji kan? Udah pulang? Oh, umroh, ya, jangan dilihatnya itu gitu ya, umroh itu ya. Dikira berangkat haji mungkin udah datang. Ya udah haji udah duluan kan. Jadi kata Rasulullah, parhamu, kasihanilah oleh kamu sekalian. Jamak tuh, nah, warhamu ada wawunya. Bisodakoh, dengan sodakoh. Siapa yang disuruh dikasihani dengan sodakoh? Man yamut man fil kubur, orang yang telah meninggal kata Nabi, atau orang sudah dalam kubur. Nah suruh disedekahin. Makanya ulah sok ganggu.
Ya, kalau banyak ada yang meninggal sedekah, ini suka ada usil. Hebat ya. Ngomong hebatnya kayak nyinyir. Hebat ya. Orang di rumah hebat. Paeh masih sedekah. Masih makan-makan. Padahal Nabi menyuruh buatkan makanan kepada keluarga Ja'far. Itu pun benar. Nabi pernah nyuruh ketika Ja'far wafat. Di mana Ja'far wafat? Dikuburnya di mana Ja'far? Di Uhud kannya. Kuburan syuhada Uhud tuh ada ya. Nih lihat nih kemarin Pak Haji, suara Uhud tuh ya di situ. Jadi suruh. Jadi ini pun yang komentari sedekah itu tadi. Yaitu irhamu bis sedekah man yabut aiman bil kubur. Nah, silahkan sedekah, silahkan, niatnya untuk arwah tadi, bukan makanannya tapi pahalanya. Tapi Nabi lanjutkan ini kalimatnya. Apa kalimat berikutnya? Pamalam yajid, apabila nang liuk eueuh ragap teu aya. Nah maksudnya liuk eueuh ragap teu aya. Lihat kiri kanan enggak punya apa-apa, megang sana sini enggak punya apa-apa. Boro-boro sedekah gitu dang maksudnya. Enggak punya apa-apa. Ya. Nabi suruh sedekah. Pamalam yajid fal yusolli rakaataini. Maka teu kudu make duit dah. Salat saja 2 rakaat kata Nabi. Yang disebut tadi salat sunnah hadiah atau liunsil kubur. Sababiah endang salat 2 rakaat di malam pertama. Tadi siang dikubur tuh emak tuh. Emak atau abah dikubur siang, malamnya pada maghrib nang sholat 2 rakaat. Jadi sedekah makanan betul boga nggak punya, sedekah ini itu nggak punya, sholat mah bisa 2 rakaat. Rakaat pertama dan yang kedua bacanya sama. Fikuli rokaatin minhuma, setiap rakaat dari 2 rakaat tadi, pertama Fatihah Alkitab marrotan, Fatihah sekali. Bisa kan Fatihah? Yang kedua setelah Al-Fatihah wa ayat al-kursi marrotan, ayat kursi sekali. Bisa ayat kursi. Dari mana sih mulainya ayat kursi? Allah ya. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum dan seterusnya. Ada yang berpendapat dari wa ilahukum betul. Yang benar yang itu. Kata Pak Haji Aris, kata yang lain yang benar dari Allah la ilaha illallahul qayyum. Dua-duanya benar. Yang tidak benar ya nggak baca gitu. Aman tadi ke sejak awal gue udah sejak awal gitu kan. Ya, ayat kursi sekali wa alhaqumut takasur marotan. Alhaqumut sekali. Berarti suratnya ada 3 belum. Ada 1 alhaqumut, kedua al-takasur, 1 ayat kursi, kedua al-hakumut, dan yang ketiga wa qul huwallahu ahadun asyara marratin. Ada yang berpendapat kulhu 11 kali, ada yang berpendapat kulhu 10 kali. Mau yang mana aja itu. Sebab di sini kan qul huwallahu ahadun asyara marrat. Lebih kulhu ahad asyara 10 marot 10 kali. Tapi lah yang berpendapat wa kulhullah ahada asyara marot 11 kali. Jadi dua-duanya benar. Nek 10 kali menang, nek 11 kali menang. Nu teu menang lamun teu maca, kurang sempurna. Beres tuh 1 rakaat. Ruku biasa, sujud biasa, robing pilih biasa, hudang deui. Rakaat kedua seperti itu lagi. Selesai tahiyat salam, beres salam kata Nabi, nah wa yaqulu ba'da salami, dan ngomong nang sentosna salam, berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku sholaitu telah lakukan sholat, hadhihi sholat, ikilah iki sholat, wa ta'lamu ma urid, dan engkaulah yang tahu maksud saya ya Rabb. Allahumma ya Allah, ab'as sawabaha, sampaikan, kirimkan ganjaran sholat saya ila kubri Ahmad bin Abdul Karim, gitu, ke kuburan Ki Ahmad bin Abdul Karim.
Nah gitu doanya, sampai segitu doanya. Lalu kata Nabi, faba'asallahu min sa'atihi, maka ngutus Allah dari waktu itu ila kubri, kepada kuburan si fulan yang dikirim tadi, sholat tadi, alfa malakin, 1000 malaikat, makuli malakin, setiap satu orang malaikat, nurun membawa cahaya, wahadiyatun, dan dihadiahkan, diberikan itu cahaya, yuknisunahu, anu bakal memberikan ketenangan itu cahaya, ila yaumi yub'atsu fisur, sampai hari kiamat. Salat 2 rakaat, bacaannya seperti tadi. Niatnya namun pakai niat usul sunatan liunsil kubur rakaataini lillahi ta'ala, atau adaan lillahi ta'ala. Kalau mau pakai usoli atau usul sunat al hadiyah rakaataini, niat ingsun salat hadiah 2 rakaat lillahi ta'ala, Allahu akbar. Biasa wajah tu wajia dibaca, terus baca Fatihah, terus ayat kursi, terus al-hakumut, terus kulhu 10 atau 11 kali, beres ruku biasa, sujud biasa, Rabbi firli biasa, udang lagi rakaat kedua seperti itu tadi, kemudian tahiyat biasa, assalamualaikum, selesai baca doa Allahumma inni sholaitu hadhihi sholah wa ta'lamu ma urid Allahumma ba'asawabaha ila qabri Fulan bin Fulan Ahmad bin Abdul Karim. Nah segitu, Rabbana atina fid dunya hasanah, tutup sampai selesai. Kata Nabi, begitu selesai itu Allah ngutus 1000 malaikat, tiap malaikat membawa nur cahaya, dan cahaya memberikan ketenangan kepada mayat sampai hari kiamat. Waktunya pada maghrib. Ini kalau mayat baru dikubur tadi siang. Sekarang yang udah lama sekarang, ya langsung. Kemudian kalau yang sudah lama, di sini katakan waqala ba'duhum, berkata sebagian ulama, ba'duhum itu sebagian ulama, sebagian besar ulama, patuba li abdin wa tiba ala hadis sholat, sungguh bejo tenan. Bejo tenan. Apa bahasa kitanya bejo tenan? Haji Jamroni. Beruntung sekali, berbahagia sekali orang yang mendawamkan sholat ini hadiah liunsil kubur. Nah al hadis sholat ya kula lailatin, setiap malam. Ya, kemudian wa ihda sawabaha, dan dihadiahkan ganjaran sholat unsil kubur tadi likuli mayitin, kepada setiap mayit minal muslimina, daripada orang Islam. Wabillahi taufik, kata ini pendapat sebagian ulama. Berarti kalau begitu Pak Haji Marlan, berarti bukan kepada mayat yang baru saja, utamanya mayat yang baru tadi siang dikubur, maghribnya dan dikatakan becok, katanya berbahagia, beruntunglah orang yang membiasakan suka ngirim. Berarti kalau umpamanya ngirim ke ibunya ya 2 rakaat, berdiri lagi. Kalau untuk bapak 2 rakaat lagi. Kata kiai jangan sampai 2 rakaat untuk 2 orang, pelit bener sampean, kata kiai itu. Misalnya boleh sih, boleh saja ibu 2 rakaat untuk ibu dan bapak, tapi kiai bilang itu pelit, katanya. Iya, jadi maunya gimana? Berarti 2 rakaat pertama misalnya untuk bapak, 2 rakaat kedua adalah untuk ibu, kalau ibu bapaknya, gitu. Ini sebagian ulama mengatakan beruntung, berbahagia orang yang mendawamkan sholat hadiah. Nah kalau yang ini, mana yang sholat hadiah yang umum tadi, yang ini mau waktunya kapanpun boleh, tapi malam utamanya. Tapi kalau yang tadi mayat yang baru dikubur pada maghrib afdolnya. Tapi kalau pada maghrib lupa, ingat-ingat setelah isya, aduh tadi sholat hadiah lupa, habis isya pun jadi, gitu. Tapi afdolnya karena dasarnya malam pertama tadi. Tapi kalau tadi yang mayat sudah lama, ya kapan saja silahkan. Tapi utamanya dikerjakan malam. Nah, pada jamaah rahimakumullah. Ini pendapat demi pendapat kaitan dengan ini luar biasa. Sampai-sampai nih Fathul Qadir
Diriwayatkan Sayyidina Ali mengatakan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah, man marra 'alal maqabir wa qara'a qul huwallahu ahadun ihda asyarata, ieu mah apa namanya, Sayyidina Ali mengatakan orang lewat kubur bukan sholat, lewat kuburan, marra 'alal maqabir wa qara'a qul huwallahu ahadun ihda asyarata, 11 kali, summa wahaba ajroha, hadiahkan ganjaran lil ambat kepada ahli kubur, ada yang meninggal, dia minal ajri biadadil amwat, maka Allah akan berikan ganjaran untuk seluruh orang yang mati di situ, diberikan pahala bacaan qul 11 kali, kata Sayyidina Ali begitu. Apalagi sholatnya hanya baca qul 11 kali sambil lewat kuburan, itu juga semua muslimin yang itu dapatkan pahala dari bacaan kita. Nah ini dang nih sholat unsil kubur, nah bagikan, nggak ada berapa, selepas kena aja. Yang tidak kebagian silahkan di copy saja. Itu tuntunan sholat unsil kuburnya. Ayeuna ulah sukan ayeuna. Kok si Ahmad bukan dah? Waduh, masya Allah. Kak ibu kasih berapa ibu tuh supaya nanti di kopi aja. Itu tuntunannya ya, tuntunannya. Itu mah doanya pendek, tapi kalau mau tambah doa lainnya, Allahumma pillah warhamu, Allahumma pillah warhamah, silahkan. Jadi dalam pakai usolinya tadi saya lupa nuliskan, usoli sunatan de unsil kubur rokataini. Nah, adaan lillahi ta'ala atau lillahi ta'ala baik, nggak pakai adaan pun sudah sah, nggak pakai usoli pun sudah. Ketika niatnya sholat unsil kubur gitu aja. Ketika Allahu Akbar niat sholat unsil kubur, sisakan ibu separuh. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan apa namanya, hadiahkan pahala. Jadi kesimpulannya mah itu berarti yang nyampaikannya pahala kepada arwah itu bukan kita, hanya kita mah mohon kepada Allah sampaikan ganjarannya kepada almarhum atau almarhumah. Jadi Allah yang nyampaikan. Kita mah tugasnya meminta ya. Salah satu ibadah kita adalah berdoa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mangga pada jamaah yang mau bertanya silakan. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Joyo Abdullah. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Jemaah terkait materi yang disampaikan, kami silakan. Alhamdulillah. Iya ya. Mau tutup saya. Udah habis-habisan ini suara Sukron Ma'mun habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak Ustaz. Dua ya. Yang pertama gini, kalau yang meninggal ya di banyak tempat lah ya, pada sholat mayat itu membagikan amplop ya, padahal di rumahnya juga sangat kurang ya, sangat kurang. Apakah itu menjadi hal-hal yang jauh lebih baik gitu? Kalau satu contoh nih, saya ngalami lah itu di daerah Kulon, saya nggak ngatakan di mananya ya. Itu kalau ada yang meninggal, santri mana aja pada datang, ya berduyun-duyun, karena tuh ada amplopnya. Kalau orang kaya yang meninggalnya, kalau yang kere mah enggak. Ya enggak juga sih, karena tradisi. Jadi yang saya tanyakan seolah-olah ada pemaksaan jadi tradisi gitu loh. Apalagi orang kaya, apalagi. Ya itu menjadi hal-hal yang menurut saya ya harus dipahami lah. Itu menjadi tradisi yang nggak baik. Kemudian yang kedua, ada yang meninggal, tapi
ada sholat di rumah, kebetulan rumahnya besar gitulah ya, sholat sendiri gitu loh, surat mayat sendiri ya di luar masjid, tapi itu keinginan sendiri ya, seperti halnya Nabi Muhammad kalau tidak salah ya, sholat jamaah tidak ada yang imam, datang lagi sholat lagi, datang lagi sholat lagi, datang lagi sholat lagi ya. Apa itu hal yang dibenarkan ya? Mungkin ada tambahan lagi Pak Ustadz ya, sekalian aja. Ada yang meninggal kemudian anaknya belum jauh di sana ya, sehingga dia berpesan jangan dimakamkan dulu kalau saya belum datang ya. Apakah keluarganya memutuskan sendiri, apakah para ulama-ulama sendiri yang memutuskan? Apakah saya kira itu yang jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya luruskan. Tadi udah jelas kata Nabi, irhamu man fil kubur ay man yamut bisodakoh. Jelas. Kasihanilah oleh kalian orang yang ada kubur atau orang yang meninggal dengan sodakoh. Tapi kata Nabi, fa'ilam yajid, lamun memang tidak ada, tidak punya, sholat, sodakohna, pakai sholat tadi, sholat kunci tadi. Lalu itu dia umpamanya, padahal dia orang miskin, kemudian nggak kaya, tapi dia ingin. Itu bukan budaya memang. Saking maunya, mungkin dia, saya tetap aja menganggap salut. Masih dia sempat menyisihkan, walaupun sedikit gitu kan. Yang ramai itu kalau di Juni itu Pak Jaris, kalau umpamanya sampai anak kecil pun ikut boro-boro santri. Kalau yang kaya, coba kalau yang kere. Paling 4-5 orang cik pada basana nun sholatkannya. Makanya saya tidak mengatakan bahwa itu adalah budaya sedekah itu, kalau memang ada, memang Nabi nganjurkan. Tapi kalau tidak ada, jangan maksakan. Sebab sedekahnya hukumnya sunnah, mayar hutang hukumnya, nah gitu. Memang saya setuju gitu. Tapi karena dia saking inginnya nyedekahi orang tuanya supaya di malam pertama dapat kenikmatan tadi, ya dia mungkin sholat 2 rakaat nggak bisa, dia duit maya saeutik mah itu masalah. Artinya itu masalah, ulah dilarang. Aikal mah ada mah walaupun sedikit. Biasanya kan itu kalau orang kaya amplop itu 50, 100, kalau kadang 10.000 kadang-kadang, yang penting ada dia. Nah, dan kadang-kadang sudah banyak jamaah yang paham sekarang. Biarpun Pak Amil ngeliling membagikan amplop, tapi kadang-kadang orang hanya nyentuh doang, udah saya sedekahkan lagi, nggak nerima. Bukan nggak nerima sedekah orang, bukan, karena berpikir tadi, kok dia ya orang model sedekah kepada kita mah seharusnya kan dikasih oleh kita. Nah, sah-sah saja gitu. Saya biasa begitu, nggak bisa begitu. Kalau itu kan nggak terima, artinya dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi berarti bukan hak Pak Amil. Oleh Amil yang tidak terima oleh jamaah dikemanakan? Jangan dikantongin, dikembalikan ke sahibul musibah gitu. Yang mengatakan nggak punya kita, dia mengatakan punya. Biasa aja kan gitu. Iya, gitu. Walaupun sedikit, nggak usah dilarang-larang. Kalau kita ngelarang berarti melarang ucapan Rasulullah. Setuju? Gitu. Jadi menurut Haji Haris nggak punya, tapi menurut dia punya, gitu. Iya, itu. Nah, hanya mungkin sedikit, gitu. Bukan adat, sekali lagi bukan adat, tetapi itu adalah sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Kalau ada ini relatif. Bisa saja orang kaya mengatakan tidak ada, saking apanya? Cetel. Nah, justru itulah. Jadi ada kadang-kadang orang jamiskan saking semangat ingin bersedekah, dia bersedekah gitu. Satu tuh. Yang kedua, lupa saya. Yang kedua tadi mengenai sholat ya Pak Haji Aris, mengenai sholat ya. Ya, mayat disunahkan bagi keluarga
sebelum diserahkan jenazah ke umum, dia sekeluarga nyolatkan dulu di rumah. Dianjurkan itu, khusus keluarga. Dan dia bisa boleh nyolatkan lagi ikut di masjid. Yang penting udah tempatnya berpisah, berpindah tempat. Itu ada anjuran. Jadi sebelum disolatkan oleh orang ramai, maka disitulah barangkali keluarga. Afdolnya yang jadi imam siapa? Anaknya. Ada itu syariatnya ada. Nah, jadi di rumahnya dia. Tapi kalau memang tempatnya ada, jangan bergantian gitu. Mungkin 4-5 orang gitu. Kayak saya kemarin waktu akak kanda meninggal, kejar dari sini, motong saya jalan ke itu jalan daerah Siandang tuh, ke dari sampai ke sana. Tahu-tahu nyasar jalan kemana-mana karena tidak tahu jalan-jalan kecil, jalan tikus gitu kan. Tapi alhamdulillah keburu. Saya kontak, deh disolatkannya jam berapa? Pada duhur kan ya bang, pada duhur kata anak-anaknya. Pulang-pulang alhamdulillah nyampe ke sana sudah siap mayat untuk dibawa ke masjid. Sebelum dibawa ke masjid, saya ngajak anaknya dan keluarga yang lain untuk nyolatkan di rumah. Setelah itu baru dibawa ke masjid. Itu yang ini maksudnya. Ada syariatnya. Dua, yang ketiga, tadi ada tambahan 3. Jadi Iya, ini kebiasaan yang jelek ini. Kebiasaan yang jelek. Iya. Kan ada 5 perkara yang harus segerakan kata Nabi. Jodoh, temen saya pasangan, jangan nunggu-nunggu. Sudah ada belum? Udah belum? Oh, dikira belum. Oh, iya. Belum 2. Ya. Dikira belum kan masih kecil. Udah ya alhamdulillah. Jadi jodoh dah. Seperti kan kadang orang kan di kampung kadang-kadang nunggu sapi besar dulu kayaknya nanti nikahnya. Tahu-tahu keburu bobol akhirnya kan. Udah nggak tahan calonnya. Segerakan. 1. Kedua adalah sholat. Kalau sudah datang waktu sholat, segera. Yang ketiga adalah mayat. Kalau sudah jelas meninggal, kata ahlinya, sudah jelas ini dan meninggal. Dipegang sana, pegang sini, udah jelas meninggal. Cepat mandikan, cepat kapankan, cepat sholatkan, cepat kuburkan. Karena mayat itu sudah nggak betah katanya. Sudah, apalagi kalau mayat yang baik kata Nabi, maka dia ingin cepat ketemu dengan kebaikannya. Kalau mayatnya buruk, maka kata Nabi, cepat lepaskan dari pundakmu keburukan tersebut. Hanya kita tidak tahu mayat baik dan mayat buruknya. Yang penting kata Nabi, segerakan. Tunggu lamun aing can datang ulah dikuburkeun tangkurak sia. Eker hirup kene dia teu datang-datang geus paeh kakarep ngomong. Nah, itu anak yang kurang bagus itu. Atau keluarga yang kurang bagus. Saya ketika mendengar berita ibu saya meninggal tahun berapa, sekian tahun yang lalu, saya kebetulan baru pulang dari Lewiliang habis jenguk anak di pesantren. Mau start saya berangkat pakai motor dengan istri. Kalau masih miskin waktu itu Baji, belum punya mobil, pakai motor. Mana gerimis, ada telepon. Aduh, ibu katanya, kata cucunya, cucu yang ngurus kan cucu itu waktu itu. Ibu sudah tidak ada bang katanya. Kita bisa pulang nggak? Aduh, gimana ini? Nah, akhirnya saya jawab, karena ini permasalahannya harus ngontek Adi yang di Jakarta lagi gitu kan. Udah saya bilang sampaikan dengan abang, selesaikan saja. Karena itu udah jam 4 sore. Jangan sampai ke besok lagi. Selesaikan saja. Abang tetap pulang sekeburunya sedapatnya. Nah, tetap pulang. Tapi sampai sana udah Isya. Sudah dikuburkan, alhamdulillah. Enggak, saya tahan. Selesaikan. Yang penting abang yang ada siap, masyarakat siap. Sampai kemalaman Bu. Ternyata masyarakat kuburannya dekat, ya siap saja. Yang penting keluarganya siap untuk melepaskan. Dan yang paling jauh saya, udah saya siapnya datang ke sana. Bahkan hanya kita ikut kubur tahlil saja dengan masyarakat. Jadi itu kebiasaan seperti itu. Kelihatannya bagus, ingin ketemu. Nah, padahal walaupun dia tunggu nggak bakal hidup lagi kan. Kalau doa walaupun sudah dikuburkan, doa kan masih masuk gitu. Ikhlaskan saja. Ketimbang mayat nerongsok nanti. Kalau dia baik, ingin segera. Makanya kata Nabi, mayat itu Bapak dan Ibu, ketika mayat baik, ketika digotong saja, udah ngomongnya, Qaddimuni. Cepatkan aku. Mau cepat ketemu dengan kebaikannya.
Tapi kalau mayatnya buruk, kata Nabi, si mayat itu ngomong, hanya kita nggak dengar yang gotong. Ilah aina mapar, ilah aina mapar. Arab tibatan pun dikuloiki. Mau dibawa kemana gua? Mau dibawa kemana gua nih? Menjerit-jerit dia, meronta-ronta dia. Karena ngeri dia mau dibawa ke kuburan itu. Mudah-mudahan kita akan masuk orang yang pertama tadi. Ya, mudah-mudahan begitu digotong, cepatkan. Makanya ada suka begini, biarpun bagian tinggi besar, gemuk luar biasa, digotongnya ringan. Kenapa? Amalnya bagus. Kayak nuntun apa? Nuntun kerbau. Kerbau kita tuntun, di depan ada kesenangan kerbau. Apa kesenangan kerbau? Kubangan. Tahu kubangan? Tukang gupak gitu kan. Dia nggak perlu dituntun itu. Melaku dewe biasanya. Nggak. Tapi coba kambing tuntun. Di depan ada air. Namanya utus kan? Apa utus? Wediatus. Kambing dituntun, ada air, berat walaupun kambing, noker dia, katanya. Nah, kenapa? Ada yang ditakuti air tadi. Kenapa kerbau ringan? Karena dia ada yang disenangi. Artinya kalau mayatnya baik, senang dia berhadapan dengan kuburan karena sudah lambai-lambai amal solehnya. Taal ya Haji Haris, taal kadir Haji Haris istirahat tadi mah. Ayo kita berangkat karena ayo upaya cantik gitu karena tukang ibadah gitu. Wallahu alam bisawab. Bereslah, ulah ditambah deh capek. Alhamdulillah, Pak Haris saja satu. Jadi 3 pertanyaan mewakili untuk kita semua. Ibu hampuranya udah ditutup aja dulu ya. Ini suaranya udah. Udah enggak. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaannya. Untuk menutup majelis pada pagi ini kami mohon Pak Ustaz untuk berkenan doa untuk majelis. Semoga seluruh kegiatan yang dilaksanakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa shifaan min kulli da'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawwil umurana ya Allah bi ta'atillah wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa wasi' arzaqana wa asina amalana wa ilal khairati qaribna wa ansa'i ba'idah wa bihajatina innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Jemaah sekalian. Semoga dengan materi yang tadi disampaikan kita dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari dan semua kita menjadi orang yang lebih bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan semoga kita juga membawa yang panjang agar kita dapat selalu mengikuti kajian Ahad setiap hari minggu yang diadakan oleh Dekan Muslim West. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.